Shalom Ahem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema Kintsugi. Ya. Apa itu Kintsugi? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat itu cangkir, ya, cangkir kalau sudah retak seperti itu diapain, saudara? Dibuang, ya, nggak ada artinya. Nilainya pun merosot. Nah, cangkir yang sudah pecah itu paling tidak hanya diinjek-injek, nggak ada artinya, saudara. Tetapi di Jepang ada kerajinan secara tradisional yang menempelkan keramik yang retak sehingga nilainya lebih tinggi dari nilai aslinya. Cara menempelkannya itu menggunakan emas. Ada juga yang memakai platinum. Kerajinan seperti itu namanya kintsugi. Ya. Makanya saya kasih nama kintsugi. Jadi kita melihat bahwa cangkir yang hancur rupa-rupanya bisa memiliki nilai lebih tinggi dari nilai cangkirnya, yaitu karena sudah melalui sentuhan tangan yang memiliki kemampuan dalam kerajinan kintsugi. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat bagaimana orang berusaha mencoba untuk menyatukan. Nah, ini adalah cangkir yang pecah disatukan dengan menggunakan lem dan serbuk emas. Yang lebih mahal lagi pakai serbuk platinum, saudara. Jadi itu lebih mahal. Ya. Bahkan oleh orang-orang yang punya seni, kerajinan ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi di Jepang, saudara. Jadi kalau saudara beli keramik atau cangkir yang retak, tapi itu sudah ada sentuhan dari keahlian kintsugi, itu nilainya tinggi sekali, saudara. Nah, ini mereka menyatukan. Saudara lihat di sebelah kanan itu adalah yang sudah jadi, saudara. Memang retak, tapi punya nilai seni tersendiri. Dan cangkir itu bisa dipergunakan untuk minum ataukah untuk bikin teh, masih bisa, sekalipun harus melewati air panas. Dia tidak luntur dan tidak lepas, saudara. Makanya saya katakan orang yang punya kemampuan kintsugi itu nilainya tinggi dan dia bisa memberikan nilai kepada semua keramik atau piring atau cangkir secara bagus. Coba kita lihat. Nah, ini piring, saudara, piring yang pecah. Nilainya itu sangat mahal sekali. Nah, ini adalah yang sudah jadi, yaitu guci. Guci itu mungkin nilainya sebutlah 100 ribu rupiah. Tapi kalau sudah terkena sentuhan dari tangan seorang pengrajin, ya, kerajinan itu namanya kintsugi, saudara.
itu nilainya bisa jauh lebih tinggi. Jadi benda yang hancur memiliki nilai jauh lebih tinggi dari nilai aslinya. Bahkan ada orang yang sengaja memecahkan guci atau benda-benda lain supaya mendapatkan sentuhan, sehingga menjadi barang yang seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, artinya apa? Artinya adalah benda yang seharusnya hancur, diinjek-injek orang, benda yang seharusnya tidak berguna, masih ada harapan, masih ada pengharapan, bahkan memiliki nilai yang sangat tinggi. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan, namun sekarang di dalam Yeshua HaMasyiah, kamu yang dahulu berjauhan sudah menjadi dekat oleh darah Yeshua. Kita dulu seperti keramik itu, saudara, kita pecah dan sudah tidak ada pengharapan lagi untuk bisa memiliki nilai. Tetapi karena darah Yeshua yang menempel, bukan kerajinan kintsugi, tapi darah Yeshua, nilai kita manusia senilai darah Yeshua. Kita memiliki nilai yang sangat tinggi, saudara. Ya. Bahkan hubungan kita dengan Bapak Yahweh yang sudah retak juga tersambung kembali karena darah Yeshua, menjadi semakin indah. Tapi orang masih senang dalam posisi retak dan hancur, yaitu tidak menerima darah Yeshua. Bahkan Yahweh yang menawarkan keselamatan juga ditolak. Masih nikmat dengan kehidupan yang lama. Inilah yang sangat disayangkan sekali. Di dalam dunia kekristenan harus mengetahui ini. Berkali-kali, bahkan sudah 25 tahun sejak pertama kali saya memberitakan nama Bapa, orang harusnya menjadi sadar bahwa kita itu dahulu merupakan keramik yang pecah, keramik yang tidak ada artinya, yang hanya bisa dibuang saja dan tidak bisa dibentuk kembali. Tetapi dengan kintsugi, keramik itu bisa memiliki nilai yang tinggi. Sekali lagi, itu gambaran dari kita semua. Kita semua dulu adalah seperti keramik yang tidak ada gunanya, tetapi oleh darah Yeshua yang melekatkan kita, bukan satu dengan yang lain, bukan melekatkan diri sendiri, tetapi melekatkan kita dengan Bapa Yahweh, kita menjadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Saudara yang terkasih, dapat saudara bayangkan kalau saudara punya piring atau guci yang cuma hanya 100.000, tapi dengan sentuhan dari kintsugi nilainya bisa 10 juta, saudara. Tergantung emas yang menempel di guci itu banyak atau sedikit. Saya seringkali mengatakan, kita sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh Bapa Yahweh, bukan semoga dan mudah-mudahan. Amin. Itu sebabnya kita perlu meneladani tentang karakter Yeshua. Di dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 9 sampai 12, di sana ada sebuah cerita, saudara,
yaitu tentang Onesimus. Onesimus ini adalah seorang penjahat, tapi Onesimus di penjara. Nggak tahu kasusnya ketahuan di mana, tapi Onesimus dikatakan dalam kitab suci bahwa dia ketemu Paulus di dalam penjara, dan saya percaya Paulus nginjilin yang namanya Onesimus ini, saudara. Diinjili, dikasih tahu tentang kasih Yesua, tentang darah Yesua. Kemudian kita melihat bahwa Onesimus nampaknya dia keluar lebih dulu. Onesimus bingung harus kemana. Predikatnya sebagai penjahat itu masih menempel dalam hidupnya. Predikatnya sebagai orang yang menyakiti orang lain masih nempel di dalam dirinya. Dia tidak tahu harus kemana. Kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon dari dalam penjara, yaitu di dalam kitab Filemon 1 ayat 9 sampai 12. Dia katakan, karena kasih aku malah memohon selaku Paulus yang menjadi orang tua seperti ini, dan juga sekarang sebagai tawanan Yesua HaMasiah. Aku mendesak engkau berkenaan dengan Onesimus, anakku yang telah kuperanakkan dalam belenggu-belengguku, yang dahulu pernah tidak berguna bagimu, tetapi sekarang berguna bagimu maupun bagiku. Yang telah aku kirim kembali, maka engkau terimalah dia. Dia adalah buah hatiku. Ini adalah surat Paulus kepada Filemon, saudara. Bisa jadi Onesimus ini pernah melakukan kejahatan terhadap Filemon. Tapi Paulus menasehati bahwa yang dahulu merupakan pengacau, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati, sekarang sudah direkatkan oleh darah Yesua. Dan kita melihat seperti guci ini, saudara, semakin banyak retakannya, semakin nampak indah bagi orang yang ngerti seni. Sama seperti semakin orang mengakui dosanya dan banyak dosanya, semakin indah oleh darah Yesua. Di dalam kitab Romium pasal 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, namun Torah telah masuk supaya kesalahan bertambah banyak, tetapi jikalau bertambah banyak, anugerah bertambah banyak lagi, supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam kematian, demikian juga anugerah berkuasa oleh kebenaran ke dalam hidup yang kekal melalui Yesua HaMasiah Tuhan kita. Saudara yang terkasih, saya perlu menerangkan, di sini dikatakan namun Torah telah masuk supaya kesalahan bertambah. Orang yang tidak paham akan menyalahkan Torah. Gara-gara Torah manusia berbuat dosa. Jadi Torah itu bikin manusia berdosa. Sebetulnya bukan begitu, saudara. Saya ambil contoh sekarang seperti peraturan sekolah atau sekolah tanpa aturan. Ya, saudara pergi ke sekolah, nggak ada aturan.
bawa senjata api boleh, senjata tajam boleh, mau narkobanan juga boleh, mau rambutnya gondrong juga boleh, mau bajunya acak-acakan juga boleh, mau pakai sarung juga boleh. Tapi sekarang muncul sebuah peraturan. Nah, peraturan itulah Torah, saudara. Rambut tidak boleh gondrong. Berarti, oh, aku salah nih, rambutnya gondrong. Kemudian peraturannya mengatakan tidak boleh membawa narkoba. Waduh, aku salah juga karena aku ke sekolah sering bawa narkoba. Ada peraturan lagi, tidak boleh membawa senjata api. Lah saya oke, saudara. Semakin bertambah banyak kesalahannya. Karena peraturan itu orang jadi tahu kesalahan dirinya sendiri. Paham, saudara? Torah itu seperti itu. Jadi gara-gara Torah, gara-gara peraturan Torah, manusia hidupnya jadi tertib. Yang tadinya hidupnya tidak tertib, sekarang menjadi tertib. Nah, oleh karena itulah Tuhan menghendaki supaya kita sebagai manusia, kita bisa hidup tertib. Karena dengan hidup yang tertib, kita mengikuti aturannya Tuhan, maka hidup kita jadi berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti tata tertib Torah, maka hidup kita nggak bisa terkendali. Misalnya kita mau menyembah patung juga nggak apa-apa. Kita mau kurang ajar sama orang tua juga nggak apa-apa. Tetapi gara-gara Torah mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya, kita jadi merasa, oh, nyembah patung itu salah toh. Tidak menghormati orang tua. Gara-gara Torah mengatakan hormatilah ayah ibumu, wah, jadi kelihatan aku salah. Karena aku kurang ajar sama orang tua. Saya dulu suka mencuri, tapi gara-gara ada Torah mengatakan jangan mencuri, aku jadi salah ini mencuri. Dulu kita suka berzina, jangan engkau berzina, wah salah ternyata berzina. Jadi semakin banyak aturan, semakin hidup manusia itu menjadi tertib, saudara. Paham? Jadi Torah itu bukan bikin manusia berdosa. Justru oleh Torah manusia jadi tertib, jadi mengerti kesalahannya sendiri. Paham, saudara? Jadi akhirnya kita tahu bahwa peraturan itu dibikin supaya kita menjadi tertib dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang lebih istimewa kalau saya boleh katakan, itu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sudah pecah. Bukan saja keramik di Jepang yang bisa ditempelkan, tetapi kita pun bisa ditempelkan sama Bapak Yahweh. Melalui apa, saudara? Darah Yesua. Darah Yesua yang menyatukan kita. Sehingga kita yang terbuat dari tanah liat, terbuat dari tanah, kita bisa memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahkan saya katakan dengan nilai surga itu masih tinggi nilai kita, karena kita itu senilai dengan darah Yesua yang maha suci. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kitab Yesaya 18, Yeremia 18
ayat 4 dikatakan, ketika bejana yang ada di tangan penjunan yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka dia mengembalikan dan dia membentuk hal itu menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di mata penjunan untuk menjadikannya. Dulu kerajinan kintsugi belum ada, saudara. Lem yang kuat pun belum ada. Makanya di situ digambarkan kita sebagai penjunan itu dipecahkan. Kalau dibuat itu retak karena sinar matahari, kita dihancurkan kembali. Dan bukan cuma dihancurkan, tetapi dilihat apakah masih ada benda-benda asing yang ada di dalam tanah liat itu. Jikalau mungkin yang membuat retak itu adalah benda asing, misalnya kerikil kecil, kerikil-kerikil kecil itu harus dibuang, kemudian dibentuk ulang. Saudara yang terkasih, Tuhan itu suka membentuk kita menjadi bejana yang semakin indah, agar supaya kehidupan kita menjadi semakin berkenan, semakin indah di mata Tuhan. Untuk bisa membentuk sebuah bejana, saudara, tanah liat itu mengalami tekanan, ditekan dari luar maupun ditekan dari dalam. Ketika kita sebagai orang percaya, kita mungkin merasakan adanya tekanan dari luar, mungkin juga tekanan dari dalam. Tapi jangan khawatir, yakinlah bahwa semakin ditekan, kita akan semakin naik. Itu ciri khas orang beriman, saudara. Dihambat semakin merambat. Saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali dunia kekristenan, walaupun mereka belum benar sepenuhnya karena masih memanggil nama sesembahan orang lain, tetapi banyak sekali mengalami tekanan, dan tekanan-tekanan itu tidak membuat orang menjadi mundur, tapi semakin maju. Saya bahkan melihat negara-negara yang merupakan mayoritas, mereka bisa memiliki pertobatan jutaan jiwa diselamatkan walaupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka mulai berpikir, kenapa agamaku dengan kok seperti ini? Kenapa tidak ada kesan damai? Kalau keluar bunuh, tapi kalau di dalam kepercayaan kita, keluar doakan, tangisi, gumulkan. Beda sekali, saudara. Yang satunya ingin membunuh, yang satunya lagi mendoakan. Itu aneh, saudara. Jadi hari ini coba kita berpikir sejenak. Jikalau kita mengalami tekanan di dalam hidup kita, jangan pernah mundur. Tapi yakinlah bahwa tekanan itu akan membuat saudara menjadi semakin naik. Dan Tuhan izinkan tekanan menimpa kita. Di dalam studi, di dalam karier, di dalam bisnis, bahkan dalam pelayanan, seringkali tekanan itu muncul. Tapi jangan takut, bahwa tekanan itu akan membuat kita menjadi semakin naik. Karena mustahil tanpa tekanan penjunan itu
bisa membuat tanah liat naik ke atas, nggak bisa, saudara. Dia akan berputar di tempat pelarikan saja. Tetapi ketika dapat tekanan, tanah liat itu langsung naik. Itu pelajaran yang kita bisa miliki. Saya sudah berulang kali menceritakan tentang bagaimana proses pembuatan bejana. Ada satu materi tersendiri, dan saudara perhatikan, semakin banyak tekanan, ternyata semakin indah kesaksian yang kita dapat ceritakan. Caranya hanya satu, yaitu menurut maka datang roh kehidupan. Saya ambil satu contoh, saudara. Ketika saudara mengalami kerugian di dalam bisnis, biasanya kenapa, saudara? Kalau orang yang mengalami kerugian, apa yang dia lakukan? Dia akan mengamuk, betul tidak, saudara? Dia akan cari orangnya, bila perlu dibunuh. Nah, kalau sudah seperti itu, alam semesta tidak bergerak, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita suka, kemudian kita berserah diri dan meyakini dengan ucapan positif bahwa aku pasti bangkit kembali, maka alam semesta akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu sistemik alam semesta itu begitu, saudara. Kenapa ada orang yang mengalami kerugian puluhan kali kok tetap bisa bangkit juga, kok tetap bisa kaya juga? Kenapa? Karena dia bangkit. Dia yakin bahwa di dalam diriku sudah ada perekat, yaitu darah Yesua yang nempel di dalam diriku, yang akan membuat kehidupanku semakin naik. Dan saya percaya betul-betul kita bisa menjadi naik. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu pasal 42 ayat yang ketiga dikatakan, buluh yang pecah tidak dipatahkan, dan sumbu yang memudar tidak dia padamkan. Dia akan menerbitkan keadilan demi kebenaran. Emas tetap emas. Emas itu simbol darah Yesua. Darah Yesua memungkinkan keretakan menjadi semakin indah, karena darah Yesua itu menjadi darah pengampun, penghubung antara kita dengan Bapa Yahweh. Kita yang tidak punya nilai sama sekali, akhirnya kita punya nilai yang sangat tinggi. Ada hal yang membuat hancurnya pekerjaan Tuhan, yaitu kekecewaan. Saya akhir-akhir ini menyelidiki, saudara, apa yang menjadi penyebab kehancuran dari pekerjaan Tuhan. Walaupun jemaat masih sedikit, masih sekitar 30, tetapi di dalamnya isinya pertengkaran. Dan bahkan saya melihat pendetanya berkata, kok jemaatnya tidak bisa diatur. Kemudian saya coba untuk selidiki apa yang jadi penyebabnya. Penyebabnya yaitu dia mencoba untuk memaksakan kehendak.
Seperti tadi pagi saya mendapatkan WA orang yang coba untuk memaksakan kehendak. Dia berkata, Pak Lukas, hentikan kebohongan. Ya. Kenapa Anda mengatakan Yesua itu Tuhan? Yesua itu Tuhan karena Adonai katanya. Saya bilang, kamu bisa bahasa Ibrani apa tidak? Enggak dijawab, saudara. Kamu bisa baca Ibrani apa enggak? Enggak dijawab. Pokoknya dia memvonis saya kalau mengatakan Yesua itu Tuhan, itu salah. Harusnya Yesua itu Tuhan. Lah apa bedanya kalau saksi Yehova? Saksi Yehova kan mengatakan Yesua itu Tuhan. Ini penjelasannya, saudara. Di dalam kitab suci pasal Yohanan pasal 13 ayat 13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Tuhan itu Adon dan Tuhan itu juga Adon. Jadi banyak sekali orang yang sok pintar. Ya. Ini saya lihat orang-orang yang model begini yang bikin kacau dalam gereja. Enggak tahu, taunya sepotong tapi ngaco, saudara. Sehingga orangnya mohon maaf kalau ikut streaming saya, kamu saya blokir karena memaksakan kehendak. Saya berkatakan Adon itu memang artinya Tuhan, tapi Adon juga artinya Tuhan. Ngerti nggak? Karena itu kalimat ambigu, sama seperti bahasa Jawa kata Gusti. Gusti itu pangeran juga bisa berarti Gusti, Gusti juga bisa berarti Tuhan, tapi Gusti juga bisa berarti Tuhan. Jadi jangan sok pinter gitu loh. Belajar dulu bahasa Ibrani supaya ngerti Adon itu apa. Itu saya katakan Adon itu kalimat ambigu. Satu kalimat memiliki dua arti. Dihafal ya saudara yang ada di sini maupun yang ikut streaming. Saya untuk mengatakan Yesua itu Tuhan itu aneh bagi saya, karena dia adalah Yahweh sendiri yang turun menjadi manusia. Jadi Yesua itu siapa? Yahweh sendiri. Saya juga tadi melihat di video TikTok yang mengatakan saya memang mengakui Yesua, tapi dia hanya utusan, dia bukan Tuhan. Ya iya, karena kamu melihatnya kata utusan. Coba kamu melihat kata kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah dia itu sopo? Yahweh. Dan saya mengatakan Tritunggal itu salah, karena Yahweh itu maha kuasa. Dia bisa menjadi sejuta fenomena. Apakah berarti ada sejuta pribadi? Ya tidak, pribadinya tetap satu. Dia bisa menjadi tiang awan dan tiang api. Dia bisa menjadi manusia yang menyelamatkan Hananya, Misael, Azaria. Dia juga bisa menjadi punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar. Dia juga bisa menjadi burung merpati. Mau jadi apapun bisa, maha kuasa sak penak-penake dhewe. Ya. Ini mesti paham seperti ini, saudara. Jangan memaksakan kehendak. Kalau saudara mendengar satu
kata, apalagi dari orang ini sing baca Ibrani aja tidak bisa kok. Oh iya ya, hancur iman kita. Di akhir zaman ini, saudara, saya beritahu bahwa kekuatan setan sedang dilipat gandakan untuk membuat manusia itu binasa. Nah, mosok sih kalau ditanya, Tuhan kamu namanya siapa? Oh, Tuhan saya itu Hashem. Namanya Hashem? Bukan, ada nama. Ya sopo? Kan bingung, saudara. Iya kan? Lawang Bapak Yahweh menyuruh namanya dipanggil kok jadi Hashem, jadi Adonai, itu kan tidak benar. Dan orang yang manggil Hashem dan Adonai, saya katakan lebih baik Anda menjadi Kristen umum. Padha wae ora undang nama Yahweh. Lawang kitab sucinya menyuruh memanggil kok. Dikatakan hodulah Yahweh kir ubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Ingat loh saudara, kita sudah direkatkan oleh Yahweh. Jangan mau dipisahkan lagi, amin. Lawang kita sudah direkatkan, coba saudara lihat tadi yang namanya kintsugi. Namun sudah ditempeli emas kok dipecah lagi ya, nilainya hancur saudara. Hati-hati sekarang kalau saudara nonton YouTube, kalau nggak ngerti lebih baik tanya sama saya, jangan tanya orang lain, nanti tersesat saudara. Apalagi maaf kata, orang yang benci Lukas Sutrisno banyaknya luar biasa. Sampai pernah saya diisukan mati. Ya. Saya pernah diisukan mati loh saudara. Mengenang pelayanan Lukas Sutrisno katanya. Ya, di luar sana itu wah luar biasa kejamnya saudara. Saya kasih tahu, saudara boleh lihat video-video dari luar, tapi harus disaring. Kita punya saringan. Saringannya bukan kata saya, tapi apa kata kitab suci. Itu mesti benar, saudara. Ya, kalau enggak bahaya, saudara bisa hilang. Nah, di sini dikatakan, ya, di dalam kitab Yesayahu 42 ayat 3. Itu mengatakan bahwa buluh yang terkulai lemah tidak dihancurkan. Itu sempat loh dikutip ayat ini oleh Yesua. Makanya saya katakan Yesua itu tidak pernah keluar dari kitab suci. Di dalam kitab Matius 12 ayat 20 dikatakan buluh yang pecah tidak akan dipatahkan dan sumbu yang pudar tidak akan dia padamkan sampai dia menjatuhkan penghakiman sebagai kemenangan. Artinya apa? Artinya kita sudah katakanlah jatuh tergeletak ya, tapi bisa bangkit kembali. Yang namanya jatuh itu pasti sakit saudara, tapi bisa pulih kembali. Ingat bahwa kita punya hukum alam semesta yang kita pelajari. Kita harus yakin bahwa sehancur-hancurnya saudara tetap bisa bangkit kembali. Ya. Dan saya katakan di dalam kitab Ifrim pasal 10 ayat 26, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka dosa itu
tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Makanya saya katakan, khususnya para pendeta yang mengikuti streaming saya, kalau Anda itu sudah mendengar nama Yahweh dan Anda takut kepada manusia, takut kepada sinode, takut dipecat, maka Anda berurusan dengan Tuhan. Bukan itu saja, tetapi nyawa dari orang-orang itu menjadi taruhannya, saudara. Kita harus meyakini bahwa buluh yang terkulai lemah itu tidak dipatahkan. Artinya kita harus punya semangat kembali. Semangat, yang penting semangat, saudara. Di dalam Roma pasal 12 atau Romium ayat 11 sampai 14 saya bacakan kepada saudara. Dengan kerajinan yang tidak kendur, dengan menyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan, dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa, dengan berbagi dalam kebutuhan orang-orang kudus, dengan mengupayakan keramahan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Saya katakan, orang yang pernah melukai, menyakiti hati kita, bisakah kita memiliki karakter seperti Yesua? Yesua itu disakiti luar biasa, tapi ketika dia sudah bangkit, dia temui murid-muridnya. Dia katakan, anak, adakah engkau punya lauk? Coba, Yesua tidak mengatakan, kamu lihat, aku bangkit bukan seperti yang aku katakan, goblok kamu. Enggak begitu, saudara. Yesua mengatakan, anak, adakah engkau punya lauk? Tidak ada, Tuhan. Tuhan bikin lauk, yaitu ikan goreng. Saudara yang terkasih, disinilah letak kehebatan Yesua. Kita melihat satu contoh, saudara. Petrus yang menyangkal Yesua, tetapi iman Petrus yang hancur bisa dipulihkan. Yesua tidak banyak bicara, tapi hanya melihat dengan kasih. Bahkan Yesua memberikan kepercayaan kepada dia. Dia katakan, Petrus atau Simon, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tanya lagi sampai 3 kali. Dan kalau saudara melihat di dalam teks Yunani, kata yang pertama, kasih, apakah engkau mengasihi aku? Itu ditulis dengan kata agape. Tetapi Petrus atau Simon menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu ditulis dengan kata philia. Philia artinya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu bisa pecah. Tapi agape artinya kasih Tuhan. Kasih yang tidak berharap sesuatu, tetapi kasih yang punya dasar, yaitu komitmen. Saudaraku yang terkasih, saat ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita harus semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih dekat lagi. Dikatakan tadi menyala-nyala atau menggebu-gebu, ya. Petrus itu kan pemberaninya luar biasa, saudara. Tapi hanya dituding oleh perempuan
yang mengatakan kamu salah satu di antara mereka. Sampai-sampai Petrus menyangkal. Bukan saja menyangkal dia, tapi dia mengatakan, sumpah aku tidak kenal orang itu. Itu membuktikan bagaimana jauhnya hubungan antara Petrus dengan Yesua. Tetapi Yesua tetap kasihnya tidak berkesudahan. Yesua membalut hati yang hancur, melebihi seorang ahli kintsugi terbaik di seluruh Jepang, hanya dengan ucapan Yesua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara yang terkasih, kerajinan kintsugi saja bisa membuat kagum banyak orang di dunia. Apalagi Yesua yang merekatkan kita satu dengan yang lain. Itu sangat melebihi dari segala. Bahkan lemnya bukan cuman lem model Alteco, tetapi lemnya itu betul-betul lem yang sekali nempel merekat terus, yaitu dengan darah Yesua. Kita diampuni, dosa kita dihapus. Kita bahkan ada ayat yang mengatakan seperti kabut diterbangkan angin, demikianlah dosa kita. Bahkan ada ayat juga yang mengatakan sekalipun dosamu hitam seperti arang, akan menjadi putih seperti salju, saudara. Luar biasa sekali. Saya kagum dengan Yesua, saudara. Makanya saya berani katakan, ayo kalau bisa murtadkan saya dengan teori yang hebat-hebat, tidak akan bisa. Sekali Yesua tetap Yesua, sekali Yahweh tetap Yahweh. Tidak akan saya meninggalkan dia, apapun alasannya. Bahkan dia katakan sumbu yang memudar tidak dipadamkan. Ada beberapa faktor yang membuat sumbu menjadi pudar. Yang pertama adalah minyaknya habis, sumbu bisa pudar. Atau sumbunya kotor atau rusak, itu juga bisa padam. Atau dia menyala tapi enggak punya oksigen. Seperti misalnya ditutup toples, enggak ada oksigen masuk, maka sumbu akan pudar, bahkan mati, saudara. Nyalanya api itu mati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berurusan dengan banyak orang, dan itu membuat energi kita keluar. Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berinteraksi dengan orang, bisa terjadi kelelahan karena mengeluarkan energi. Minyaknya habis atau transfer roh. Kalau kita tidak punya iman yang mantap dan pemahaman yang kuat. Saudara yang terkasih, seringkali terjadi perselingkuhan, terjadi gugurnya iman, itu ketika ada reuni. Biasanya saya suka melihat ya di kisah-kisah yang saya baca, ketika reuni itu kan berarti mengenang. Walaupun sudah jadi kakek nenek, sudah punya cucu, tapi mengenang kembali. Apalagi pernah jadi mantan. Itu bahaya sekali, saudara. Mengenang masa lalu, masa-masa indah, apalagi
Ya maaf kata, dia sudah jadi janda, kitanya sudah jadi duda. Bagaimana saudara? Bisa kita nempel, nempelnya bukan direkatkan oleh darah Yesua. Apalagi dia tidak seiman misalnya, itu sangat berbahaya. Ya, mungkin teman kita yang tadinya goblok di sekolah, tapi ternyata dia lebih sukses dari kita. Bisa terjadi. Ketika kita ketemu lagi, mesti ditanya, kamu cucunya berapa? Cucu saya 5. Tapi saya sudah nggak punya istri. Istri saya sudah mati. Ada lagi, kamu cucunya berapa? Cucu saya 3, tapi saya cerai. Ya wes kebenaran, saya juga duda. Ayo kita lanjut lagi. Bisa terjadi apa tidak, saudara? Bisa. Dan itu bahaya sekali. Energi iman kita bisa hancur, bisa habis. Oleh karena itu kita hati-hati, saudara. Pertemanan juga hati-hati. Pertemanan yang tidak sehat akan bisa mendatangkan dosa. Kepahitan, kepanikan juga energi negatif yang membuat iman kita tidak bergerak maju ke alam semesta untuk mendatangkan mujizat ataupun dalam hidup kita. Kalau saudara membuka usaha tetapi usahanya tidak berhasil, saudara jengkel, saudara panik, saudara kecewa, itu energi negatif, saudara. Bukannya malah bangkit, malah amblek sekalian, saudara. Seharusnya kalau kita punya usaha kemudian tidak berhasil, kita berpikir, mungkin Bapak Yahweh punya rencana lain dalam hidup saya. Tapi saya percaya, selama saya ada semangat, pasti saya akan tetap beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya semangat, iman kita ngelokro, kita akan percuma, ora Tuhan-Tuhanan, ora kehilat-kehilatan. Mesti gitu, saudara. Akhirnya jadi kafir kalian. Yang kedua yaitu bisa saja minyaknya habis. Minyak ini bukan bicara tentang Roh Kudus, tetapi semangat. Itu sebabnya minyak harus beli atau harus bayar harga. Waktu gadis-gadis 5 yang sumbunya sudah mulai meleret, didudut nyala besar, tapi tidak lama meleret lagi, sehingga yang 5 itu mengatakan kepada 5 yang masih menyala terang, beri aku minyak, atau dengan kata lain, beri aku semangat hidupmu. Tapi jawaban dari kelima gadis yang minyaknya masih ada mengatakan apa? Bahwa sebaiknya kamu beli minyak, nanti untuk kami nggak cukup. Itu membuktikan kalau kita berinteraksi, itu energi akan keluar. Kamu harus beli sendiri. Makanya saya katakan minyak itu bukan simbol Roh Kudus. Masa Roh Kudus kok beli? Beli itu bicara tentang bayar harga. Amin, saudara. Kalau kita mau membeli handphone, harus ada harga yang dibayar.
Begitu pula semangat. Dulu kita semangatnya jatuhnya di mana? Tiap-tiap hari kita mesti koreksi. Jangan sampai semangat kita luntur. Kita harus koreksi. Ingat, saat ini adalah masa yang genting sekali, saudara. Alam roh itu sedang terjadi pergolakan yang luar biasa hebatnya. Dikatakan bagaimana roh kita menyala? Ada pertanyaan, caranya gimana supaya roh kita menyala? Supaya minyaknya bisa bertambah, semangatnya bisa bertambah. Di dalam kitab Romium 12 ayat 11 sampai 12 bahwa kita itu harus punya semangat, yaitu ibadah. Kalau ibadah saja males-malesan, apakah bisa berkata roh yang menyala-nyala atau menggebu-gebu atau semangat yang membara? Tidak bisa. Di akhir zaman ini terlalu banyak orang yang mengatakan, pokoknya kan aku beriman, pokoknya aku kan bisa streaming. Coba sekarang kita umumkan saja, mulai besok streaming semua. Nek itu sama, berarti tidak perlu punya kehilangan. Streaming saja terus-terusan. Orang streaming itu kalau alasan jauh boleh, kalau alasan sakit boleh, ya itu baru streaming, saudara. Tapi kalau sehat, usahakan untuk berkomunitas. Jangan sampai kita berpikir yang penting streaming saja. Keliru besar, saudara. Sebagai anak Tuhan kita menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu sudah hampir. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh. Kita sedang masuk dalam perubahan zaman. Perang dunia bisa saja meletus kapanpun. Semua tanda-tanda zaman sedang terjadi. Masa pengenapan, berjaga-jagalah. Sekarang terjadi perang yang luar biasa antara Israel dengan Iran. Belum lagi beresi Hamas. Kemarin saya lihat bagaimana terowongan-terowongan Hamas yang ditutup-tutupi oleh Eropa ketahuan di bawah rumah sakit bikinan Eropa dan Indonesia. Yang di Indonesia sudah kebongkar semua, baru kemarin yang Eropa ketahuan. Bayangkan, saudara, di luarnya mengatakan aku mendukung Israel, tapi di dalamnya, wah, kacau sekali. Sekarang ini masa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waktu-waktu ini seperti kalau kita lihat di dunia alam roh sedang terjadi peperangan antara malaikat terang dan kuasa-kuasa setan. Si setan itu sudah kebelet pingin berkuasa atas dunia ini. Dan sebentar lagi kedatangan Tuhan akan segera tiba. Setelah itu akan ada terjadi zaman aniaya besar atau the Great Tribulation. Kemarin ada orang yang berkata kepada saya minta saran, Pak, apakah kita harus ngungsi ke hutan? Saya bilang boleh, kalau dimakan setan atau dimakan harimau boleh saja. Nah kalau Pak Lukas gimana ya? Saya
mengatakan jangan. Emangnya pergi ke hutan terus tidak ketahuan? Apalagi nek tubuhmu sudah menerima tanda 666, gampang dilacak. Apa kita kurang percaya akan perlindungan Bapa Yahweh? Paling-paling mati aja kok bingung, betul gak saudara? Mati hari ini malah cepat lebih baik, bisa ketemu di negeri cahaya. Apa sih yang ditakutkan manusia? Kematian. Aneh gitu berarti saudara belum percaya kepada Bapa Yahweh. Kematian itu kan cuma pindah alam. Saya katakan kita berjaga-jaga itu adalah menjaga iman kita semakin mantap, semakin lebih sungguh-sungguh. Ingat, kita sudah direkatkan oleh darah Yesua. Ingat itu saudara. Jangan sibuk mencari uang terus, karena akan tiba saatnya uang itu tidak bisa dibelanjakan atau tidak bisa buat belanja kecuali saudara menjadi member 666. Kita akan tinggal atau rapture saudara? Rapture. Lah kalau kita rapture kok kita nggak sungguh-sungguh gimana yo? Eman-eman. Batas kita itu hanya sampai rapture saja saudara. Karena dengan rapture selesai sudah. Di dunia ini tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah kembali. Saudara mau beli makanan, minuman akan ditanya, Anda member 666 enggak? Enggak, silakan minggir. Kami tidak menerima orang luar. Nah nanti akan banyak kecelik saudara. Orang yang berpikir pasti selamat, pasti rapture, ternyata ketinggalan. Lawang disembah beda kok. Akankah Bapak Yahweh itu toleransi? Ya wes ora apa-apa ngakeh. Enggak saudara. Bapak Yahweh itu tidak butuh banyaknya orang. Buktinya zaman Noah cuma 8 tok yang diselamatkan. Amin. Hati-hati loh, Tuhan kita itu tidak pro banyaknya orang, tapi pro kepada orang yang cinta akan firman-Nya. Sekali lagi saya ingatkan, waktu kita tinggal sedikit. Ayo benahi hati kita, benahi hidup kita, benahi iman kita, agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Masa-masa waktu kita, saya pun kalau di sini di mimbar atau di panggung ini saudara, saya melihat jemaat itu, wah senangnya luar biasa. Saya bilang Tuhan, sekali waktu mereka itu harus saya tinggal sendirian. Dan saudara harus beriman sungguh-sungguh. Sekalipun tidak ada saya, tapi saya akan tetap mendampingi saudara sampai Tuhan datang. Ya. Saya mencintai saudara, mencintai subscriber juga, agar maju terus di dalam Tuhan. Jangan mundur. Kalau bingung, ada satu pertanyaan, silahkan tanya sama saya. Jangan seperti orang tadi sok keminter, ya. Saya harus bertobat, jangan membohongi jemaat. Lalu bisa bahasa Ibrani apa enggak? Ya, ya kalau Yesua itu hanya Tuhan, bukan Tuhan, saya berhenti. Ya. Percuma nyembah Tuhan kalau dia bukan, Yesua itu bukan Tuhan. Betul gak saudara? Ya. Yesua itu Tuhan, dia Yahweh sendiri loh, tidak main-main loh. Sekalipun dia berkata aku utusan,
Sama seperti yang berkali-kali saya ilustrasikan. Seorang polisi tapi jadi pelacur, nyamar jadi pelacur, saudara. Orang ngertinya perempuan itu pelacur, nggak taunya dia polisi. Sama seperti Yesua pada waktu di dunia ini mengatakan aku utusan, tapi sebetulnya dia adalah Yahweh sendiri. Makanya kalau kita nguprek-nguprek utusan, nguprek-nguprek kata anak, nguprek-nguprek, bingung kita, saudara. Kita harus tahu kerangka keselamatan itu, bahwa Bapak Yahweh tidak pernah memakai pribadi lain untuk menyelamatkan manusia. Kalau Bapak Yahweh memakai pribadi lain, berarti saya katakan Bapak Yahweh itu gagal menyelamatkan manusia. Dia sendiri yang bernubuat bahwa aku akan datang ke dunia ini, akan meremukkan kepala ular. Lah kok sing nyelametke kok pribadi lain, ya berarti bohong namanya. Ya, kita harus lihat kerangka keselamatan itu, saudara. Saya sudah sampaikan malam hari ini, ingat berulang-ulang kali saya katakan, siapa tahu Yesua datang besok atau mungkin nanti malam kita sudah siap, atau mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, mau kapanpun dia datang, pokoknya kita harus siap. Amin. Jangan pernah mundur. Wong ibadah tuh piro suwene sih, saudara? Paling 2 jam saja kok. Angele luar biasa. Ya, setialah kepada Bapak Yahweh. Kalau jauh, saudara boleh pakai streaming, ya, karena di tempat saudara tidak ada kehilat yang memanggil nama Yahweh. Atau saudara masih sakit, boleh ikut streaming. Tapi kalau sehat, usahakan untuk beribadah. Amin. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Betapa kami menyadari bahwa hidup kami telah direkatkan oleh Engkau. Kami pun harus berusaha untuk dekat kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang telah menyelamatkan kami, sehingga hidup kami mendapatkan jaminan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Town Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi kamu yang berjiwa muda, mari datang dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh yang diadakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pukul 10 pagi di Keilat Aleph Town Magelang dengan tema Fire of the Spirit, Stay Connected. Akan ada banyak acara menarik yang membangun kebersamaan dan semangat kita. Jadi, mari nyalakan lagi api Roh Kudus dalam hidup kita dan tetap terhubung dalam tali kasih Bapa Yahweh. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Town Update selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Kita sudah mendengar pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Jauhkan dari malapetaka dan kuasa kegelapan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari angkat tangan saudara untuk terima berkat Kohanim. Haleluya.
Yevare keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotson. Yair Yahweh panau eleka bikudeka. Amen. Ken yehi rotson. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotson. Baruk ata pair ufaruk ata pesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faim teka shekar ala peka wa esterotroneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Amin. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Amin. Baruk ata bawaika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Shem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kilo olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Yevareka, Yismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panaweleka, Wikudeka. Yevareka, Yismereka, Yevareka. Isa Yahweh, Panaweleka, Wikudeka. We Hashem leka. Shalom, shalom. Hashem leka. We Hashem leka. Shalom, shalom. Yevareka, we Yismereka, Yevareka. Selamat malam, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.